sekaligus memimpin dari Mang Ono Surono dicuekin Deddy Mulyadi. dan kami juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi aktif dalam rangkaian acara pada hari ini. Tadi diskusinya luar biasa. Nunggu disalamin itu, nunggu disalamin tapi nggak disalami. Pernah bilang hal-hal besar dalam bisnis tidak pernah terjadi hanya karena satu tangan saja. Tapi Dilewatin, besar itu terjadi karena bengong ada aja. banyak tangan, banyak orang, artinya butuh kolaborasi. Itu dia tadi, dan tadi juga kita sudah berdiskusi. Betul. Dicuekin tuh, ayo. Warga. Lah beneran ya? Itu yang pakai baju batik merah ngapa dia sendirian begitu? Ajakin ngapa? Ajakin ngopi, ajakin duduk bareng, ajakin salim no. Kasihan. Lah yang lain mah pada salim, pada ngedatengin Bapak Aing. Lah dia sendirian aja. Tapi bener ya? Dia mah beraninya kalau udah bareng sama gerombolan-gerombolannya. Sendiri, diem baik sendiri. Kalau sendirian kayak begitu mana dia kicep, diem. Kalau kayak si ibu-ibu yang dulu rame tuh yang viral tuh yang kerudung pink yang kata-katanya petang-tang, kira disamperin kayak ayam sayur. Nih cocok kata-kata itu buat lu Pak. Kalau keroyokan itu dia udah gacor itu di dalam. Kalau bareng gerombolannya nyampe ada juga itu si mbak-mbak yang bule. Yang rambutnya segini tuh, yang lehernya panjang, yang duduk di mobil. Kalau ngomong suka begini mulu tuh. Dibela-bela kan si bapak yang pakai baju batik merah ini tuh. Nyampe dikatain kalau kita-kita ini nih katanya buzzer, kaum KDM yang apa nalarnya kagak jalan, otaknya cetek gitu kan. Kagak ngapa-ngapa ya, kita dikatain nalar kagak jalan, otaknya cetek juga kagak ngapa-ngapa. Yang penting makan kita mah benar-benar waras daripada yang ngaku-ngaku waras. Nggak taunya kagak waras. Ah, Bapak lagi pula lu ngapain di situ sendirian, pelagak-pelagak? Giliran udah keluar dari tuh ruangan mah, buset, diwawancara sama reporter apa gacor banget itu kata-kata. Sok banget jagoan gitu kan. Gak taunya mah di dalam banyak sekali kamera yang merekam bagaimana Anda bersikap. Kagak ada temen di luar, di dalam mah kagak ada temen. Celingak-celinguk berdiri sendirian sambil ngelap-ngelap hidung. Kenapa sinus kambuh, ingusan nolol? Udah gitu dia kesel kali ya. Di situ kagak ada yang ngajakin. Pas udah keluar di dalam mobil bikin video juga tuh, bikin video dia. Sambil gacor ngoceh-ngoceh dia katanya. Akhir-akhir ini banyak sekali netizen yang menyebarkan kebencian, menyebarkan keributan terhadap kami, katanya gitu. Lu ngerasa emang? Yang mukanya di depan kamera itu ya? Nih dengar Bapak ya. Yang Bapak sebut itu tuh netizen menebarkan keributan, menebarkan ujaran-ujaran kebencian terhadap gerombolan kalian gitu kan ya. Tidak. Mereka tidak menebarkan kebencian, ujaran-ujaran kebencian, tidak menebarkan keributan-keributan, tidak. Tapi mereka itu di situ meluapkan emosi. Emosi jiwa. Kekesalan mereka, meluapkan kekecewaan mereka. Kenapa sekalinya ada pemerintah yang pro rakyat, lu pada ribut, pada berisik kayak orang lapar. Mereka ini tuh udah bosen. Udah malas gitu dengan sikap-sikap kalian yang selalu mengatasnamakan rakyat, yang selalu ada untuk rakyat, tapi nyatanya tidak ada. Begitu ya, bukan menebarkan kebencian, bukan menebarkan keributan gitu, tapi mereka itu hanya meluapkan emosi. Udah kesel, udah bosan gitu ya. Bilangin sama si Neng Bule, Neng ya. Bule Novi Bule gitu, dari pihak-pihak pengagum KDM dikatain otak cetek, nalar kagak jalan, kagak ngapa-ngapa. Oh, Novi Bule. Kita mah masih punya mata dan hati untuk melihat dan untuk merasakan mana pemimpin yang benar-benar ada untuk rakyat, begitu ya. Bye. Melihat perkembangan minggu-minggu ini di media sosial, bikin video. banyak sekali konten dan komen yang negatif, yang mengujar kebencian, yang mencaci maki kepada kami dan juga fraksi PD Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Barat. Teruntuk Bapak Ono Surono, saya izin menanggapi video Anda ya. Katanya banyak di sosial media yang menebar kebencian tentang dirinya dan fraksi-fraksi PDIP. Saya cuma ngasih tahu, mereka membuat konten seperti itu bukan menebar kebencian, tapi meluapkan emosi karena ketidaksukaan kepada Anda. Kenapa? Karena Anda selalu mengkritik dan selalu menyinyir KDM Gubernur Jawa Barat. Seakan-akan Anda tidak setuju dengan keputusan-keputusan
KDM ya, Gubernur Jawa Barat. Nah, mungkin mereka yang membuat konten sindiran terhadap Anda dan kader PDIP meluapkan rasa kekesalan terhadap Anda, bukan menebar kebencian. Tetapi kalau Anda sebelumnya membuat konten atau tidak menyinyir KDM Gubernur Jawa Barat dan mendukung kebijakan-kebijakan beliau, mungkin Anda akan dipuji-puji sama netizen-netizen di seluruh Indonesia ya. Jadi itu bukan menebarkan kebencian, bukan, hanya meluapkan kekesalan untuk Anda ya. Lihat ini, aneh-aneh lagi dari Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Bisa-bisanya beliau mendatangi KPK untuk audiensi atau konsultasi terkait anggaran. Mana ada kepala daerah mendatangi langsung, inisiatif langsung pergi ke KPK. Kebanyakan itu malah menghindar supaya tidak diperiksa KPK. Tapi ini anehnya KDM. Bisa-bisanya dia pergi mendatangi KPK. Tolonglah KDM, jadi kepala daerah itu jangan terlalu inovatif. Jangan terlalu visioner lah kayak gini. Kasihan kepala daerah yang lain. Kang Deddy Mulyadi alias KDM geruduk KPK. Ini emang agak lain, ini gubernur gue ini. Agak lain, ini Bapak Aing emang. Salam APBN, ambil positif, buang negatif. Biasanya para pejabat itu menghindari KPK. Lah ini gubernur Jawa Barat, buset, nyamperin. Kang Deddy, ini udah kejauhan Kang Deddy, beneran kejauhan Kang Deddy. Semoga Kang Deddy dan keluarga selalu dilindungi sama Allah, sama Tuhan. Kita ini hidup di negara, kalau ada orang jujur, orang tulus, orang baik, itu malah Dimusuhin. malah dicecer gitu. Gua nggak tahu mau sampai kapan ngontenin Kang Deddy Mulyadi, karena isi FYP gua itu isinya cuman Gubernur Jawa Barat, cuman Kang Deddy Mulyadi isinya. Gua pribadi itu sampai lupa program-program pemerintahan, program-program Pak Prabowo sebagai presiden, program pejabat-pejabat lain waktu kampanye itu apa aja, gua lupa. Ini kalau konsepnya begini, ya jelas makin jelas kenapa Kang Deddy Mulyadi makin banyak gak ada yang suka, makin banyak makin banyak dikritik, makin banyak dijauhi pejabat-pejabat besar, makin ini, makin itu. Aduh, ini nih penyebabnya yang kayak gini-gini nih Kang Deddy. Masalahnya pejabat-pejabat Indonesia itu kurang menyukai adanya kejujuran dan transparansi. Lah ini Kang Deddy Mulyadi di YouTube channel, di mana, wawancara mana, acara mana, ngebongkar anggaran APBD, ngebongkar lah pejabat-pejabat, ngebongkar ini, ngebongkar itu. Sekarang ngegeruduk KPK, minta anggaran Jawa Barat diawasi supaya tidak ada yang natskal-natskal, tidak ada tikus-tikus berdasi. Iki piye tah, orang ngejauhin KPK, dia malah nyamperin. Kalau pejabat-pejabat natskal sebutannya tikus berdasi, kalau Kang Deddy Mulyadi kata gua mah kucing, nyawanya banyak. Pejabat lain kalau datengin KPK itu karena kesandung kasus. Lah ini gubernur gua, Gubernur Jawa Barat, Bapak Aing nyamperin KPK, minta ngawasin anggaran Jawa Barat. Emang agak lain, dari awal juga konsepnya udah agak lain ini gubernur gua. Coba yang di daerah lain, provinsi lain, gubernurnya ada nggak yang agak lain kayak bapak gua begini? Kata gua, ini ya Kang Deddy Mulyadi, lawan-lawannya kata gua keburu AFK, tahu kagak? Keburu AFK duluan. Mau ngikutin programnya Kang Deddy keburu gengsi, nggak diikutin tapi programnya oke, programnya bagus, tapi ya kata gue ini mah juga kalau melawan Kang Deddy Mulyadi ya berat. Ini kalau yang kebiasaan makannya sampai perutnya gendut dari uang hasil rakyat gitu ya, apa nggak keringet dingin, apa nggak ketar-ketir dia orang. Jangankan pejabat-pejabat yang keringet dingin, yang ketar-ketir, lah kita yang selalu nyebut dia Bapak Aing, ibarat kata kita anak-anak online-nya dia, lah kita juga ketar-ketir, keringet dingin juga ini. Ketika pejabat-pejabat lain itu backingannya itu orang-orang tinggi, backingannya itu orang-orang kaya, orang-orang berduit gitu kan, backingannya mereka gitu. Lah bapak gue ini Gubernur Jawa Barat, backingannya Allah, mantap. Kata gue ini juga Gubernur Jawa Barat, kagak takut apa-apa, nggak takut apapun. Ibarat kata mah ya mau dilaporin tinggal laporin, dikritik tinggal dikritik, dibenci tinggal dibenci. Toh gue nggak makan dari uang lu juga, karena dia udah konten sendiri, hasil konten gue udah banyak. Gue fokus aja sama rakyat-rakyat gue, ngapain gue mikirin lu orang. Tuh gubernur gue emang agak lain konsepnya. Ada tuh gue pernah nonton tuh di YouTube-nya Kang Deddy Mulyadi, dia ngomong begitu, nggak pernah keluar negeri, nggak mau keluar negeri, ngapain, dia juga nggak bisa bahasa Inggris. Kata gue enteng ngomongnya ya. Ketika pejabat-pejabat lain pada keluar negeri, pada mempercantik diri, dia mah kagak. Kang Deddy, saya cuma mau ngasih tahu ya, kalau hasil kerja sendiri, hasil keringat sendiri, dari hasil kejujuran dan hasil kerja keras, nggak apa-apa loh Kang Deddy, sesekali menikmati hidup gitu nggak apa-apa Kang Deddy. Kalau capek gitu istirahat ya Kang Deddy ya, istirahat Kang. Kita juga masyarakat Jawa Barat tahu kok Kang Deddy Mulyadi pasti capek ya kan, lelah kan, istirahat nggak apa-apa Kang Deddy. Anggota dewan dari DPR, dari PDI ini aneh ya, goblok. Gak sesuai, gak cocok sama ininya, sakit hati. Ball out, keluar. Orang tuh, kalau masalah uang, otak kalian tuh tajem, tau nggak? Orang Kang Deddy itu lagi mengirit anggaran dan memantau anggaran itu tepat sasaran, tau nggak? Bukannya kalian dukung, PA kalian tuh. Kalau kalian wall out, nggak jadi masalah. Keluar aja selamanya juga, nggak apa-apa. Gak usah balik ya. Kalau kalian keluar itu kalau bisa jangan diambil gajinya itu.
Kalau gaji aja kalian nomor 1, kerjanya nomor sekian kalian. Rakyat nggak simpati lagi dengan partai Banteng Merah ini ya. Udah banyak busuknya, bukan berbuat baik, bukan berpartisipasi ke rakyat yang baik-baik. Kalian ngasih contoh yang busuk-busuk aja kalian tuh. Biasanya kepala daerah tuh ngejauh sama KPK, dia malah ngedekatin KPK. Belum lagi Mang Ono Surono dicuekin. Habis itu gacor aja di dalam mobil, biasa bikin VT biasanya di depan muka kayak gitu. Kepala daerah sama semuanya pada takut sama KPK, dia malah ngedekat KPK, suruh ngawasin tuh dana gua nih, suruh ngawasin tuh APBD gua nih, suruh ngawasin, malah datang dia ke KPK. Ini memang gubernur agak lain ini, agak aneh nih gubernur nih ya, mau ngikutin yang musuh-musuhnya udah malu sekalian. Ya bener apa yang dibilang tadi tuh, mau nggak ngikutin kita akan ketinggalan. Mantap deh KDM, mantap banget ya. Ini gubernur paling aneh yang buat tahu teman-teman, gubernur paling aneh yang saya tahu. Musuh-musuh kelimpungan semuanya ini, musuh-musuh ketakutan kelimpungan, bingung strategi apa yang akan gua pakai untuk melawan Deddy Mulyadi. Ini strategi apaan ini, bingung mereka. Bang Ono